Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9, saya atas nama Susan Ramadhani. Saya Nurlisa Bani. Saya Tiara Amalia Zahra. Baik, kami akan membahas mengenai salah satu lembaga negara di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nurlisa Bani. Dengan ini disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang pengertian dari Mahkamah Konstitusi. Pengertian Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Sedangkan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga konstitusi yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya itu ada sejarah Mahkamah Konstitusi. Sejarah Mahkamah Konstitusi, yang pertama itu usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada rapat BPUPKI yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Namun, usulan Muhammad Yamin tentang Mahkamah Konstitusi tersebut ditolak oleh Supomo dengan 4 alasan. Yang pertama, bahwa konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan, melainkan konsep pembagian kekuasaan. Yang kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang. Yang ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang keempat, yaitu sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki yang ahli-ahli mengenai hal tersebut, serta pengalaman mengenai judicial review. Akhirnya, pemikiran Muhammad Yamin tersebut ditolak. Dan yang kedua, pada proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin mengusulkan gagasan kembali tentang Mahkamah Konstitusi yang dikemukakannya pada sidang kedua Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI pada Maret sampai April tahun 2000. Mulanya, Mahkamah Konstitusi akan ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung dengan kewenangan melakukan uji material atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Usulan lainnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan atas persengketaan antara lembaga negara, antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, dan antara pemerintahan daerah. Dan akhirnya setelah melewati perdebatan yang panjang dan pembahasan yang sangat mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta dengan mendengarkan berbagai masukan dari banyak pihak, terutama pada pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dengan pasal 24 ayat 22 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, sejarah Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C serta pasal 2001. Selanjutnya, tentang tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, itulah tadi pengertian Mahkamah Konstitusi dan sejarah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjadi undang-undang
nomor 20 yang konstitusi menjadi undang-undang yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Nah, yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Yang keempat atau yang terakhir adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga memiliki kewenangan tambahan, yakni memutus perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, ataupun wali kota selama belum terbentuk peradilan khusus. Nah, selanjutnya adalah lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa antar kewenangan lembaga negara disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Yakni ada 3. Yang pertama, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon ataupun termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ada 7. Yang pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang ketiga adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang keempat adalah Presiden, yang kelima adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, keenam pemerintahan daerah atau Pemda, dan yang terakhir adalah lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai batasan lembaga negara apa saja yang boleh menjadi subjek dalam perkara sengketa, selama lembaga negara yang dimaksud itu tidak bertentangan atau diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak ada batasan lembaga-lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Adapun yang kedua adalah kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yakni kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir adalah Mahkamah Agung atau MA tidak dapat menjadi pihak baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis, peradilan atau justisial fight pada pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah tadi mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi beserta sengketa antara kewenangan lembaga negara. Nah, selanjutnya materi terakhir tentang metode yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi dan tentang asas hukum Mahkamah Konstitusi yang akan dijelaskan oleh Saudari Tiara Amalia Sahra. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penyusunan naskah akademik. Metode penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undang, serta dokumen hukum lainnya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang dikaji hierarkis sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lalu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya ada bahan sekunder. Bahan sekunder ini yaitu bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan jurisprudensi, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Lalu data sekunder tersebut dilengkapi dengan data premier yang diperoleh melalui diskusi publik dengan menghadirkan narasumber dengan kompetensi yang dihadiri oleh berbagai stakeholders. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas hukum Mahkamah Konstitusi. Adapun asas hukum yang terkait dengan pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi itu, yang pertama ini ada ius curia novit. Ius curia novit ini adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukumnya kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Lalu asas ini merupakan yaitu bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum. Asas ini berlaku untuk semua jenis pengadilan kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang atau independensi atau undang-undang. Selanjutnya ada independensi dan imparsialitas. Dalam The Universal Declaration of Human Rights, pasal 10 disebutkan bahwa setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengar suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak. Selanjutnya, dalam hal ini menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan kepadanya. Lalu selanjutnya, dalam pasal 8 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang berkuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Selanjutnya ada asas peradilan yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan tanpa biaya. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan tanpa biaya ini dimaksudkan agar proses persidangan dan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terkait dengan upaya mewujudkan salah satu prinsip negara hukum, yaitu equality before the law. Jika pengadilan berjalan rumit, kompleks, dan membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu saja yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan dan dapat menikmati keadilan. Selanjutnya ada hak untuk didengar secara seimbang. Asas ini bermakna bahwa tidak boleh ada orang yang dihakimi tanpa diberi kesempatan untuk didengarkan secara adil. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dan sebagai pembelaan. Selanjutnya ada hakim aktif dan hakim pasif dalam persidangan. Makna dari hakim pasif ini dalam persidangan yaitu tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sebelum diajukan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal dari lembaga peradilan. Lalu, hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan ini karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini sesuai dengan asas ius curia novit, bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara tanpa dasar. Selanjutnya ada asas praduga keabsahan. Asas praduga keabsahan ini adalah asas yang menyatakan bahwa sesuatu tindakan
yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku tetap dianggap sah sepanjang peradilan belum membatalkannya. Perwujudan asas ini dalam wewenang Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada kekuatan mengikat keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu setelah dibacakan dalam sidang pengucapan putusan. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai salah satu lembaga negara di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi. Kami atas nama kelompok 9, mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.